Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Jaringan Global Timur Tengah akan menjelaskan beberapa hal tentang Kerajaan Persia. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Mukafi Ahmad Arsyad, NIM saya 062. Perkenalan, nama saya Farid Busbala Bantu, NIM saya 075. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Umar dengan nomor NIM 074. Baik, di sini kami akan membahas beberapa poin penting tentang Kerajaan Persia. Yang pertama itu tentang sejarah terbentuknya Persia. Persia berawal dari munculnya beberapa kerajaan kuno di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Berikut ada beberapa garis besar proses terbentuknya Persia sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Media. Sekitar 700 sebelum Masehi, Kerajaan Media adalah salah satu kerajaan pertama di wilayah Iran kuno. Kemudian kemunculan bangsa Persia sekitar 550 sebelum Masehi. Bangsa Persia pertama kali muncul di wilayah yang dikenal sebagai Elam, sekarang bagian dari Iran Barat. Pada sekitar 550 sebelum Masehi, seorang pemimpin Persia bernama Cyrus II atau Cyrus yang Agung dari dinasti Achaemenid berhasil menyatukan bangsa Persia dengan bangsa Media. Kemudian pada bagian yang ketiga, pendiri Kekaisaran Persia. Pada tahun 559 dan 530 sebelum Masehi, Cyrus Agung berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Media dan menggabungkan Persia dan Media menjadi satu kerajaan besar. Ia juga menaklukkan Babilonia dan wilayah lainnya di Asia Barat, membentuk kekaisaran yang dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid. Kekaisaran ini menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah yang membentang dari Mesopotamia hingga Mesir. Kemudian puncak kejayaan kerajaan Persia ada di masa Darius I dan Xerxes I. Setelah Cyrus, para penerusnya seperti Darius I dan Xerxes I memperkokoh kekuasaan Persia. Darius I melakukan reformasi administratif yang sangat penting, yang membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa provinsi, yang sehingga dari bagian provinsi tersebut akan dipimpin oleh seorang gubernur. Kekaisaran ini dikenal toleransi terhadap berbagai budaya agama. Kemudian penurunan dan kehancuran Kekaisaran Persia itu terjadi pada 332 sebelum Masehi. Kekaisaran Achaemenid akhirnya jatuh setelah ditaklukkan oleh Alexander yang Agung dari Makedonia pada tahun 332 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia dikuasai oleh para penerusnya dan berubah bentuk menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Setelah runtuhnya Kekaisaran Achaemenid, Persia terus berkembang dalam bentuk berbagai kerajaan, termasuk Kekaisaran Parthia serta Kekaisaran Sasania, yang hingga pada akhirnya wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekaisaran besar di dalam dunia Islam. Kekaisaran Persia khususnya di Achaemenid telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam berbagai hal seperti kebudayaan, administrasi, serta sistem pemerintahan yang mempengaruhi banyak peradaban yang di sekitarnya atau yang akan selanjutnya. Kemudian kami akan membahas sedikit tentang bagaimana letak geografis kerajaan Persia yang akan disampaikan oleh saudara teman saya itu Zul. Secara geografis, kerajaan Persia terutama pada masa dinastis Achaemenid, Parthia, dan Sasania mencakup wilayah yang sangat luas dan beragama di Asia Barat. Dengan pusat kekuasaan yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, namun wilayah kekuasaan Persia pada puncaknya juga mencakup bagian besar Asia, Timur Tengah, dan bahkan sebagian Eropa. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang wilayah geografis kerajaan Persia pada berbagai periode. Yang pertama, kerajaan Persia kuno. Kerajaan Persia yang paling terkenal, dinasti Achaemenid, pada masa kejayaannya sekitar 550 sebelum Masehi sehingga 330 sebelum Masehi, mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi yang pertama Iran, pusat kerajaan Persia. Yang kedua, Mesopotamia, sekarang Irak, yang merupakan pusat peradaban kuno seperti Babilonia dan Assyria. Yang selanjutnya Anatolia, sekarang Turki bagian timur, termasuk kerajaan Lydia dan Pergia. Yang selanjutnya
Levant, sekarang Syria, Lebanon, Israel, dan Palestina, termasuk wilayah Fenisia dan Palestina. Yang selanjutnya Mesir, sekarang Mesir modern yang menjadi bagian dari kekaisaran Persia setelah penaklukan oleh Kaisar Agung. Bagian dari Asia Tengah, sekarang Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Bagian dari India, terutama lembah Indus yang meliputi sebagian dari Pakistan dan India Barat Laut. Wilayah sebagian barat laut Kaspia, seperti daerah yang kini disebut Azerbaijan dan Armenia. Berikut tadi beberapa hal tentang letak geografis yang telah dibangun oleh kerajaan Persia dalam beberapa periode. Nah, sekarang akan dibahas lagi tentang bagaimana perkembangan kebudayaan kerajaan Persia yang disampaikan kepada Brian. Kebudayaan kerajaan Persia yang kini dikenal sebagai Iran memiliki sejarah yang cukup panjang dan kaya, mencakup berbagai periode penting mulai dari Kekaisaran Achaemenid 550 sampai 330 sebelum Masehi, sehingga Kekaisaran Safawi 1501 sampai 1736 dan seterusnya. Beberapa aspek utama dari kebudayaan Persia antara lain: 1. Seni dan arsitektur. Kerajaan Persia terkenal dengan prestasi arsitektur yang megah, seperti istana di Persepolis, ibu kota Achaemenid, serta masjid dan madrasah di era Safawi. Desain kubah besar, lengkungan, dan penggunaan karpet yang sangat detail adalah elemen yang khas. Selanjutnya adalah seni rupa. Seni Persia dikenal dengan lukisan miniatur yang menggambarkan cerita epik, mitologi, serta kehidupan istana. Kerajinan tangan seperti tekstil, keramik, dan logam juga sangat dihargai. Yang kedua, sastra dan filsafat. Iran memiliki tradisi sastra yang sangat kaya dengan karya-karya besar seperti Shahnameh atau Kitab Raja, karya Ferdowsi, serta puisi oleh Rumi, Hafez, dan Omar Khayyam. Sastra Persia meliputi puisi epik, mistisisme, dan filsafat. Persia juga dikenal dengan kontribusinya dengan filsafat, terutama pada zaman Zoroastrisme dan Islam. Pemikir Barat seperti Avicenna atau Ibn Sina dan Al-Farabi pengaruh besar dalam bidang logika, etika, dan juga kedokteran. Yang ketiga, agama. Agama kuno ini adalah agama negara Persia sebelum kedatangan Islam. Zoroastrisme mengajarkan tentang dualisme antara kekuatan baik dan jahat, serta pentingnya kehidupan setelah mati. Setelah penaklukan Arab pada abad yang ke-7, Islam menjadi agama dominan di Persia. Persia menjadi pusat penting dalam dunia Islam dengan banyak ilmuwan, teolog, dan sufi terkenal yang muncul di sini. Pada abad yang ke-16, Kekaisaran Safawi mengadopsi Syiah sebagai agama negara yang membedakan Iran dengan negara-negara Islam Sunni di sekitarnya. Yang keempat, ada musik dan tari-tarian. Musik Persia memiliki tradisi panjang dengan sistem nada yang sangat terstruktur seperti dastaka atau sistem melodi. Alat musik tradisional seperti tar-star dan santur masih digunakan dalam pertunjukan tari musik klasik. Selanjutnya, tarian tradisional Persia, meskipun lebih jarang ditampilkan dibandingkan musik, memiliki keindahan tersendiri, seringkali berhubungan dengan festival dan juga perayaan. Kemudian yang kelima, ilmu pengetahuan dan matematika. Persia memiliki kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan juga astronomi. Para ilmuwan Persia seperti Al-Khawarizmi menggambarkan aljabar sementara astronomi. Persia pada masa itu cukup maju dengan pengamatan bintang dan perhitungan kalender yang cukup akurat.
Selanjutnya yang terakhir, festival dan juga tradisi. Tahun baru Persia yang dirayakan pada saat titik balik matahari di bulan Maret adalah festival terbesar dan yang paling penting merupakan perayaan musim semi yang melibatkan berbagai tradisi makanan khas dan ritual untuk menyambut kebangkitan alam. Selanjutnya adalah pesta dan pesta musiman. Selain Nowruz, banyak festival yang lain yang berkaitan dengan musim dan tradisi lokal, termasuk perayaan Maulid dan perayaan berbuka puasa selama Ramadan. Kebudayaan Persia bukan hanya cermin dari sejarah panjangnya, tapi juga memiliki dampak besar terhadap dunia, mempengaruhi seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia. Nah, berikut tadi beberapa kebudayaan yang ada di Persia yang telah diturunkan dari turun-temurun. Jadi kerajaan Persia ini merupakan salah satu kerajaan yang membentuk, atau yang lebih kita bisa kenal, membentuk bagaimana kondisi Arab saat ini. Nah, di mana ada beberapa kerajaan yang ada di Timur Tengah sana. Demikian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.